Halo semuanya. Pada video kali ini saya akan membuat aplikasi dengan sistem RPC atau Remote Procedural Call. Sistem ini yaitu ketika program komputer mengeksekusi komputer dengan jaringan yang lain. Mengeksekusi maksudnya mengeksekusi function pada komputer lain gitu yang beda jaringan. Nah, untuk menghubungkannya itu biasanya menggunakan jaringan yang bernama soket, jaringan soket, web socket gitu. Nah, untuk aplikasi yang akan saya buat dengan memanfaatkan Remote Procedure Call ini, saya ingin membuat game yang bisa dimainkan multiplayer atau 2 orang secara real time gitu. Jadi nanti saya akan mengimplementasikan ini RPC nya di dalam game sederhana ini. Nah, untuk soketnya saya menggunakan soket IO yang versi 4, dan untuk bahasa pemrogramannya saya menggunakan Node.js. ini karena menurut saya yang lebih mudah karena sudah terbiasa gitu. Saya menggunakan Node.js yang 14, versi 14. Oke. Untuk soket IO sendiri ini nanti digunakan untuk agar game ini bisa dimainkan oleh 2 orang dan real time gitu, bisa saling bertukar data, saling eksekusi perintah jika si A menang, terus nanti si B gimana gitu. Oke, langsung saja saya akan membuat folder baru bernama battle mat. Ini yang akan saya buat yaitu battle matematika, kayak penjumlahan gitu, nanti siapa yang cepat dia yang menang gitu. Kita buka. Untuk memulai Node.js nya kita perlu yang namanya npm init. Nanti ini akan mengenerate file namanya package.json. Nah, itu untuk daftar package yang akan kita gunakan nanti, seperti soket IO, terus Express untuk servernya gitu. Namanya ini versi 1 simple. Betul. Entry pointnya kita enter dulu, nanti diisi belakangan. Repository nanti keyword game. Oke, itu author nama saya. Oke. Nah, nanti akan npm init nanti akan mengenerate file yang bernama ini package.json. Ini sebenarnya yang kita masukkan tadi ada ini, terus description, keyword, bla bla bla. Oke. Nah, untuk pertama mungkin saya akan membuat tampilannya terlebih dahulu. Jadi aplikasi game yang akan saya buat ini, game battle ini nanti berbentuk web aplikasi, jadi bisa diakses di browser gitu, tinggal diketikkan URL. Saya akan buat tampilannya dulu. Ada folder aset, filenya kita butuh CSS, terus
Node.js nya untuk front end, terus ini indeksnya. Kita coba tes. Saya menggunakan local server untuk run ini. Nah, sudah muncul. Kalau kita kasih hello world, nah ini sudah bisa, berarti servernya sudah bisa. Nah, untuk front end dari game ini biar lebih cepat, saya akan menggunakan Bootstrap untuk membuat card atau panel, terus membuat input form gitu. Kalau kalian mau pakai, tinggal cari aja di Bootstrap, terus nanti klik yang get bootstrap.com gitu. Terus untuk formatnya saya menggunakan yang starter template, yang ini. Jadi yang ini tinggal di copy, kita replace di sini, terus kita rapikan sedikit. Ini duel matematika dasar biar lebih mudah. Kita rapikan. Oke, ini beda opsi. Bootstrap menyediakan 2 opsi untuk memakai library-nya. Oke, kita coba. Dari matematika dasar. Nah, sudah ya. Pada halaman utama ini saya akan buat section dengan nama landing. Jadi ini nanti untuk halaman depannya gitu, section landing. Terus ada kita buat card saja. Untuk judulnya terus ini untuk body. Body nanti ada satu inputan, yaitu untuk menginputkan nama. Kita coba refresh dulu. Seperti ini, ada satu inputan. Jadi untuk masukkan nama atau username gitu. Kita buat kanan kiri. Label nama kerenmu misal. Terus yang sini buat inputan. Nah, untuk kelasnya tersendiri ini kan saya memasukkan form control, terus ada core body. Ini sebenarnya kelas yang sudah disediakan oleh CSS dari Bootstrap itu, jadi enaknya itu tinggal manggil. Oke, terus ini kasih nama ya udah ID aja, username gitu, name-nya username. Kita save, terus refresh, nanti akan seperti ini. Nah, ini tampilannya agak sedikit terlalu lebar, nanti kita kecilkan. Terus yang selanjutnya kita buat tombolnya.
kita buat lagi kolom, row dan kolom. 9 offset 3. Button, type-nya button karena ini bukan seperti form yang bisa submit gitu. ID-nya search enemy atau mencari lawan. Kelasnya January, cari lawan. Nah, seperti ini, kita tinggal kasih margin. Oke, terus untuk biar lebih bagus di sini kasih label ID waiting tick. Mencari lawan 1 detik. Jadi nanti akan ada waktu gitu, 1 detik, 2 detik, 3 detik gitu. Oke, ini sudah. Selanjutnya, oh ya, kita linkkan dulu CSS. Nanti kalau memang butuh CSS nya kita ambil dari aset dan CSS, terus JavaScript nya juga. Aset JavaScript. Nah, untuk tampilannya agar tidak terlalu lebar, saya akan ke tengah, buat supaya bisa ke tengah. 100. Nah, dan ini agak ke atas, tambahkan di sini kelas margin topnya. Nah, halaman depannya. Terus untuk halaman duel matematikanya, saya akan betulin, saya matikan dulu, akan gini. Terus kita buat section lagi, battle section. Ini bersama landing section, battle section itu. Oke. Card. Jadi keyword username, terus ini misal namanya nanti text primary,
Ini teksnya untuk progresnya kalau duel kan kita ada progres siapa yang menang, nanti itu saya menggunakan bootstrap juga. Progresnya nanti akan seperti ini, kita tinggal kopas taruh di sini sama sini, yang ini diganti backgroundnya di merah, maxnya 100 boleh. Nah jadinya seperti ini 3 kayaknya terlalu panjang, saya buat 2 sama 10. Terus ini kita kasih ID current progress, yang ini enemy progress, ini kita reset dulu jadi 0 guys dan 0. Untuk mengirim di sini foto. Misal 1 tetap 1. Nah terus ini nanti kita kasih nama input broadband intervention. Kalau kita buat nice. Ini kita kasih font size nya size keren ya. Oke. Seperti ini. Terus saya akan menambahkan tombol surrender atau tombol menyerah.
saya menyerah. Kita kasih nama surrender. Nah, ini harusnya di bawah. Tabnya button ini ya udah. Ya untuk halaman depannya, pada halaman ini akan muncul jika si pengguna satu dan penantang lainnya ketemu, jadi halaman ini akan muncul. Jadi untuk halaman utamanya kita harusnya menampilkan bagian yang tadi yang landing, jadi yang tampilan yang ini kita hidden terlebih dahulu, displaynya kita buat non, dia akan hilang. Terus yang tadi kita aktifkan lagi. Kita uncomment bebasnya harus seperti ini. Terus untuk default dari mencari lawan ini harusnya kan kalau misal nama sudah diisi terus cari lawan diklik, nanti baru muncul tulisan ini. Jadi defaultnya kita hidden juga final. Oke, selanjutnya kita beralih ke bagian Node.js. Itu aplikasi atau satu file utama. Untuk scriptnya ini saya modifikasi menggunakan package Node Moon agar ketika saya memodifikasi file servernya atau file Node.js nya nanti akan auto refresh, auto reload seperti itu. Nah, untuk beberapa package pasti seperti Node Socket itu belum keinstall, jadi harus menginstal dulu. Ini kita matikan installnya, yaitu npm install. Untuk modulnya kita install sebagai dependency saja. Oke, sudah. Terus kita tambahkan soket IO express untuk servernya, terus tuh kayaknya itu. Ini sudah. Selanjutnya kita buat tadi untuk menghidupkan server dari website ini. Tadi kan saya menggunakan local server, PHP local server. Nah, untuk saat ini saya akan menjalankan server dari website ini dengan Node.js nya, yaitu menggunakan Express. Kita menggunakan Express require Express, terus kita import juga seperti socket IO, terus kita import juga seperti HTTP untuk menghubungkan Express dengan si soket IO nya ini. Server
buat objek baru. Untuk IO-nya sendiri, konsep IO, soket IO, server. Untuk portnya nanti saya tekan port 555, server listrik. Untuk lognya string on port versinya seperti ini. Untuk expressnya kita menggunakan static file, use express static public. Nanti akan secara otomatis ketika express ini dijalankan oleh terminal, nanti akan otomatis mencari folder yang bernama public di sini. Terus nanti otomatis mencari indeks biasanya. Oke, terus oke, ini seperti ini aja dulu. Terus untuk soketnya ayo on connection. Oke, kita buat function dulu. Function untuk on connection, menerima parameter soket, terus function on connect menerima parameter soket juga. Terus di sini soket on disconnect. Jika klien disconnect, nanti akan memanggil on disconnect. Nggak usah, kayak nggak perlu. Oke, seperti ini sudah. Lalu klien disconnect. Ini ID klien yang terhubung, terus ada klien disconnect. Ini sebenarnya hanya untuk log aja ya. Oke, kita bisa langsung tes. Untuk menjalankannya tinggal npm run do. Kita coba menjalankan port 555. Sepertinya masih ada yang error. Oh iya, untuk servernya sendiri tidak ada masalah karena tidak ada error, namun dari kliennya sendiri belum memasang soket klien, itu ada di dokumentasinya.
Jadi untuk klien juga harus memasang library soket IO klien. Nah ini menggunakan CDN, pastenya di index.html ada di bawahnya sini, di atasnya custom JS nanti yang kita buat. Terus kita coba refresh. Nah, harusnya ini akan muncul connected. Oh belum bisa. Oke. Kita coba hubungkan dulu cons IO. IO. Apakah bisa? Belum, kayaknya ada yang kurang dari sini. Kita coba cek dokumentasinya. Harusnya sudah benar. Apa kita new server? Harusnya langsung konsol. Kenapa dia nggak mau ya? Oke, sepertinya videonya kan kepanjangan, mungkin saya akan buat 2 part. Untuk yang ini saya pause dulu, untuk part selanjutnya nanti akan saya cantumkan link di komentar untuk part selanjutnya.